Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, dunia yang kita tinggal ini kalau menurut kalender Alkitab itu sudah mendekati kesudahannya. Nah, ada suatu keadaan yang menyergap suasana hati manusia. Nah, kita akan baca ayatnya dulu, nanti kita akan mengerti apa itu suasana itu. Ya, ini di Matius 24 itu perikop tentang akhir zaman. Ya, ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena makin banyaknya kedurhakaan. Nah, kata kedurhakaan di sini kalau dibaca orang pada zaman konteks LAI-ITB ini ditulis, mereka masih nangkep durhaka. Nah, tapi makna durhaka ini kalau konteks sekarang itu kita bisa ganti dengan kata kebengisan. Karena makin bertambahnya kebengisan, orang-orang makin bengis, makin kejam. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, mengapa saudara hari-hari ini kalau kita baca berita kita lihat bahwa ada kasus-kasus yang mengerikan. Kenapa orang-orang menjadi sangat bengis? Karena memang tidak ada lagi hukum ditegakkan. Itu sebabnya. Nah, kenapa hukum dilecehkan atau diabaikan? Karena para penegak hukumnya juga tinggal di dalam pelanggaran. Ini kebenaran. Nah, ini sebetulnya adalah kutuk kehancuran yang mau tidak mau harus terjadi pada seluruh dunia. Nah, akibatnya apa, saudara? Kalau kekejian tadi meningkat, kekejaman bertambah, kebengisan bertambah, kedurhakaan bertambah, akibatnya adalah kekacauan di mana-mana. Ya. Kita saksikan perang, kerusuhan itu sudah mulai terjadi di Jerman, di Inggris dan sebagainya. Nah, ini semua peristiwa-peristiwa ini membuat hati kebanyakan orang menjadi dingin, ya. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi kalau kita lanjut di ayat 13-nya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, lanjut 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Jadi tetap porsi orang percaya dalam memberitakan Injil. Tapi ada awas-awas di ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Nah, ini bertahan sampai kesudahannya ini, pertanyaan saya, bertahan untuk apa? Apakah bertahan hidup, bertahan untuk menyelamatkan nyawa, atau bertahan untuk apa? Nah, saudara, peringatan Tuhan ini adalah agar kita tetap bertahan, tidak lain adalah tetap bertahan agar tidak serupa dengan dunia tadi yang menjadi bengis, durhaka, kejam, sehingga kasihnya menjadi dingin. Jadi orang-orang percaya di sini harus bertahan agar hatinya, kasihnya tidak serupa dengan kebanyakan orang dan menjadi dingin karena kebengisan atau karena tidak adanya ketegasan hukum, keadilan. Nah, orang percaya harus selalu tinggal di dalam kasih yang hangat. Nah, nanti menurut firman Tuhan, kalau hati kita penuh dengan kehangatan kasih, maka kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Maka disebutkan di sini bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dan kita adalah orang-orang yang selamat menurut firman Tuhan. Nah, ini perkara yang penting sekali, saudara. Karena sekali lagi, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Artinya hari-hari yang mendekati akhir zaman. Yesus akan datang kali kedua. Ya dan amin. Nah, kalau kita melihat, kita mendengar
fakta bahwa kebengisan, kekejaman, kedurhakaan ini merajalela di mana-mana, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Minta Roh Kudus agar hati kita ini jangan menjadi dingin. Kasih kita ini tidak boleh menjadi beku. Tidak lain agar kita selamat. Amin. Nah, saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yaitu segala kekejaman dunia ini, mau tidak mau itu tersaji ke mata kita, ke telinga kita melalui kabar berita. Ya, semua pasti masuk ke kita. Nah, bukankah sumber perilaku jahat manusia ini seperti perang, kebencian, permusuhan yang kita saksikan di dalam berita ini adalah hasil dari pikiran yang jahat seorang terhadap yang lain. Ini yang mau saya soroti. Karena sebelum hati menjadi dingin ini, yang memproses kedinginan kasih di hati ini adalah pikiran. Pikiran melihat situasi, mencerna. Apakah pikiran ini akan menghasilkan hati yang kasihnya dingin atau enggak? Itu tergantung dari cara kita merespon. Tapi Tuhan bilang jangan serupa dunia, saudara. Nah, ini yang akan kita dalami. Bahwa asumsi negatif, curiga, melabeli orang lain, membenci, mendengki. Nah, semuanya itu bersumber dari pikiran yang jahat, pikiran dunia, pikiran negatif yang gelap. Nah, mau tidak mau kalau fakta kebengisan dunia ini diproses dalam hati atau pikiran kita, maka sebagai orang percaya kita harus minta Roh Kudus memimpin cara kita merespon keadaan. Gini ya saudara, dunia itu kan fakta, tetapi kita tuh melampaui fakta. Ini kebenaran firman Tuhan. Ada tuntunan Roh Kudus. Jadi seharusnya apa yang kita lihat, kita dengar ini nanti kita bisa lakukan perubahan. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman. Ya, karena hanya Roh Kudus yang selalu mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan di dalam hati kita. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan berurusan dengan akal budi kita agar tetap murni. Ini ada di 2 Korintus 8, 21. Rasul Paulus berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kami memikirkan yang baik, bukan hanya di depan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bukan hanya terhadap Tuhan pikiran saya baik, tetapi juga terhadap orang-orang pikiran saya baik. Ini firman Tuhan. Ini kebenaran yang dikerjakan Rasul Paulus. Dan dia sedang mengungkapkan cara pandangnya terhadap hubungan terhadap semua orang. Ya. Tentu saja hubungannya dengan Tuhan juga akan tercermin pada hubungan terhadap manusia. Jadi kan itu kan sama. Kasih ya, perintah Tuhan itu kasih Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Ini berjalan seiringan. Jadi kalau Paulus bilang, aku memikirkan apa yang baik di hadapan Tuhan, maka aku juga memikirkan apa yang baik di hadapan manusia. Aku memikirkan apa yang baik bagi Tuhan, aku juga memikirkan apa yang baik bagi manusia. Ya, kalau berpikir sesuatu pada orang lain, maka saya akan berpikir yang baik. Nah, ini kebalikan dari dunia tadi di Matius 24:12. Dunia ini menuntut keadilan. Kalau tidak adil, maka hasilnya kedurhakaan, kebengisan. Kalau kebengisan, kedurhakaan, kekejaman makin bertambah, maka tidak ada lagi kasih. Maka dapat dipastikan dunia tidak mengenal kasih. Tidak mengenal sesuatu yang baik dalam pikirannya terhadap orang lain. Nah, sikap ini saudara, makin membuat kebengisan makin bertambah, makin memperburuk keadaan dunia. Tapi memang nasib dunia kan kita tahu memang menuju kepada kebinasaan, ya sudahlah. Tapi sebaliknya, saudara dan saya tidak diizinkan punya sikap ini.
Sikap apa, saudara? Sikap berpikiran buruk terhadap orang lain, sikap mencurigai, prasangka, memberi stempel, melabeli orang lain secara gelap. Saudara, semua itu adalah cara dunia, bukan bagian kita. Nah, kalau kita renungkan 2 Korintus 8:21 ini, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Memikirkan yang baik terhadap Tuhan maupun terhadap orang lain. Nah, ini pedoman kita di dalam hubungan. Ini kunci hubungan. Kunci sukses di dalam hubungan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kalau kita melakukan keinginan Roh Kudus ini, maka artinya kita sedang mendatangkan kerajaan surga di bumi dan bertahan menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Ini namanya barang siapa bertahan sampai kesudahannya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, maka tadi kita baca ia akan selamat. Ya. Nah, di sini bukan lagi takdir atau kedaulatan Tuhan saja, tetapi melibatkan keputusan kita. Apakah kita mau atau bersedia berbeda dengan dunia, yaitu hidup. Dunia ini kan melabeli orang terus ya, mengecap orang, memikirkan sesuatu yang gelap terhadap orang yang tidak dia sukai. Ya, dunia ini hidup dengan prasangka, mengerikan. Sebab musabab segala peperangan, segala kejahatan itu adalah pikiran. Nah, saudara, hidup dengan memahami orang lain, menunggu perilaku dan perkataan mereka lebih dari pikiran asumsi kita. Nah, ini bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita bisa berpikir yang baik seperti Rasul Paulus kepada orang lain? Ya, tidak ada cara lain, yaitu dengan memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Begini, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan ini berkarya atas dunia hanya melalui gereja. Ya. Bambang Budianto, Direktur Emeritus The Compassion International. Dia menulis buku kecil, There is no plan B. Tidak ada rencana B di mata Tuhan. Satu-satunya cara Tuhan menyelamatkan dunia hanya melalui saudara dan saya, yaitu gereja. Nah, sekarang Tuhan memberikan kuasa kepada gereja. Ya, kita mesti ingat ini terus, bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam nama Yesus, itu Yohanes 16:23. Nah, inilah satu-satunya rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Yaitu ketika gereja memikirkan suatu kebaikan, keinginan baik agar terjadi bagi dunia. Dunia itu artinya orang-orang sekitar kita, dan memintanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Nah, sekarang berdasar kebenaran ini kita bisa hidup dalam kebenaran. Bahwa pikiran atau akal budi orang percaya yang sudah dibaharui itu bukan lagi suatu alat saja untuk memahami dunia yang rusak ini. Tetapi akal budi orang percaya adalah suatu areal di mana Tuhan bisa berkarya bagi dunia yang menuju kehancuran ini. Satu-satunya cara Tuhan berkarya bagi dunia ini adalah lewat saudara dan saya, lewat akal budi kita yang sudah dibaharui, yaitu suatu tempat di mana pusat terjadinya mujizat, tanda, kesembuhan, dan keajaiban Tuhan untuk memperbaiki dunia saudara. Gimana maksudnya? Contohnya gini, saudara. Kalau saudara lihat sesuatu yang salah pada orang lain, tidak sesuai firman atau tidak benar, maka orang percaya bukan hanya memahami, oh memang orang ini jelek, dan bahkan malah menghakimi dan melabeli orang tersebut berdasarkan keburukan dan kesalahannya. Oh memang dia jelek. Terus ngomong ke orang lain, orang ini jelek loh, dia tidak baik, dia itu bla 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 bla. Nah, itu kebalikan dari ayat ini, 2 Korintus 8:21. Seharusnya gereja Tuhan, saudara dan saya,
punya akal budi yang sudah dibarui. Pada saat orang percaya melihat sesuatu yang tidak benar terjadi pada orang lain, maka akal budi orang percaya yang sudah dibarui ini, sopronismo namanya, menjadi suatu areal di mana Tuhan berkarya, yaitu menghasilkan iman percaya bahwa kerajaan surga bisa datang atas orang tersebut dan menyelamatkan dia. Nah, gitu. Inilah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku memikirkan apa yang baik, entah itu terhadap Tuhan maupun terhadap orang. Nah, sikap tidak mencurigai Tuhan dan orang lain ini akan menghasilkan transformasi nyata atas perubahan hidup orang lain. Saudara harus percaya ini. Karena ini yang dikerjakan Rasul Paulus. Karena ini yang menghasilkan iman yang ada sampai sekarang. Nah, sekarang tanya pada diri sendiri, bisa enggak kita melihat bahwa Tuhan akan berkarya atas orang-orang di sekitar kita? Bisa enggak saudara melihat di dalam pikiran saudara bahwa suatu saat orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan mengalami Tuhan bertransformasi menjadi indah? Bisa enggak kita menghasilkan iman di pikiran kita ketika lihat orang-orang di sekitarmu, kita lihat bahwa Tuhan akan mengangkat mereka tinggi menjadi suatu pribadi yang memuliakan Tuhan? Bisa enggak? Nah, itu pola pikir yang sudah dibarui, yang akan membuat seseorang yang percaya itu meyakini bahwa ada rancangan baik Tuhan atas semua orang yang saya jumpai. Nah, maka dari situ perkataan kehidupan pasti akan mewarnai semua percakapan terhadap orang lain. Artinya omongan kita ini tidak lagi gelap, tapi omongan kita adalah omongan kehidupan. Ingat Roma 12 ayat 2 ya saudara, mengajarkan sebuah pertentangan antara dunia dengan orang percaya. Baca lagi lah Roma 12. Roma 12 harus jadi acuan kita seumur hidup kita. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, ini kontrasnya, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan jadi serupa dengan dunia, tetapi berubah dengan pembaruan budi, supaya kita bisa menghasilkan kehendak Allah, keinginan Tuhan, surga di bumi, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Nah, ini kegenapan itu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, serupa dunia itu apa? Serupa dunia itu ya prinsip. Dunia ini punya prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya diperlakukan buruk, saya akan balas dengan lebih buruk. Ini sudah terjadi di sini. Kalau orang bicara sesuatu yang buruk tentang saya, maka saya akan balas 70 kali 7 kali lipat buruknya supaya dibenci di dunia ini. Ini pola dunia. Tapi saudara, sebaliknya Tuhan Yesus ajarkan, kasihi sesamamu itu sama dengan kasihi Allah. Sesama itu bukan cuma yang baik-baik, kasihi musuhmu, ampuni mereka, maafkan mereka 70 kali 7 kali 490, sempurna, tamim dalam bahasa Ibrani. Nah, Rasul Paulus mempraktekkan iman ini menurut 2 Korintus 8:21. Pikirkanlah kebaikan buat mereka. Nah, ini namanya sopronismo, pembaruan akal budi oleh firman dan roh. Jadi kalau saudara mau tahu, nanti di dunia akan datang, di dunia yang dijanjikan oleh Yesus yang akan kita tinggali ini adalah dunia yang tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada keburukan, tidak ada pikiran yang jahat di dalam umatnya bersama dengan Tuhan. Melainkan yang ada adalah saling mengasihi antara Tuhan dan seluruh umat Tuhan. Nah, kita sekarang sedang dilatih Tuhan agar jiwa kita nurut firman dan nurut Roh Kudus untuk menghasilkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Dengan sikap surgawi seperti ini, yaitu memikirkan apa yang baik bagi semua orang.
Saudara, saya tahun ini memasuki kepala 4. Usia saya baru 40 tahun, baru hidup di dunia ini 40 tahun lebih. Tapi saya sudah menjumpai banyak sekali orang Kristen yang sudah tua, baik tua secara biologis maupun tua secara kekristenan, jadi Kristen lama, tapi susahnya minta ampun kalau minta maaf dan memberi maaf. Saya itu sering berjumpa. Nah, kalau sudah tidak saling memaafkan, yang ada saling memberi label buruk. Nah, ini perilaku serupa dunia namanya. Nah, saudara, menjadi ringan untuk memberi maaf dan untuk minta maaf itu tidak terjadi dalam semalam. Ini Rasul Paulus ini mempraktekkan imannya ini seumur hidupnya. Dan itu diukur dari Yakobus 2:20. Kalau kita percaya, kita akan menjadi pelaku firman seperti itu. Jadi waktu kita mendengar firman ini, bahwa kita harus memikirkan yang baik, entah itu kepada Tuhan atau kepada orang, maka praktek ini harus kita lakukan di dalam pikiran dan batin kita, mulai dari sekarang. Kalau saudara jumpai orang yang saudara temui, lihat mukanya gitu, berjumpa dengan orang, tepis, singkirkan semua label buruk yang ada atas orang itu. Ganti dengan berkat pikiran kehidupan. Pikirkan yang baik atas orang itu. Pikirkan bahwa Tuhan mengasihi orang ini. Aku juga mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia. Pikirkan bahwa kalau Roh Kudus pun tidak menyerah atas dia, maka saya pun akan memikirkan rancangan Tuhan agar terjadi atasnya. Nah, ini harus terus kita praktekkan. Percaya bahwa Tuhan akan memakai pikiran kita untuk mendatangkan surga atas orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita sering melatih ini, saudara akan bahagia hidupnya. Karena sekalipun saudara dimusuh, hati kita terlindungi. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah terluka. Nah, kalau orang tersebut akhirnya mengalami kemajuan dalam Tuhan, maka kebahagiaan ini yang di luar akal akan memenuhi hati saudara dan saya. Nah, tadi di awal kita tahu memang bahwa dunia ini akan musnah dalam kebencian. Tetapi orang percaya akan selamat kalau bertahan di dalam hati yang penuh kasih. Ini penting saudara. Saudara dan saya punya tugas dari Tuhan untuk menciptakan surga di bumi. Surga di bumi. Bumi itu artinya orang-orang di sekeliling kita. Yaitu melalui iman dan pikiran kita yang mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Maka hati kita, kalau kita lakukan ini, kita akan penuh damai sukacita yang surgawi. Saudara, di dalam hidup ini, saya pun coba mempraktekkan ini bersama dengan istri saya. Saya selalu mempercayai seperti ini, bahwa segala sesuatu yang baik akan datang pada orang-orang yang selalu berpikir yang baik, selalu berharap yang baik, dan berkata yang baik. Karena semuanya itu disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang maha baik bagi orang-orang yang memikirkan sesuatu yang baik terhadap Tuhan dan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang sampai kekal. Shalom.